Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hikmah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap pengurus yayasan maupun takmir Masjid Al-Hikmah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat diturunkannya hujan. Mengapa hujan ini bagian dari karunia nikmat Allah Azza wa Jalla? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sintani ma turaddani. Ada dua doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Ada dua doa yang makbul, dua waktu yang mustajabah. Apabila seorang hamba berdoa kepada Allah, maka doanya akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dua waktu doa tersebut adalah yang pertama ad-du'a'u indan nida, dan yang kedua adalah wa tahtal matar. Yang pertama adalah doa yang dipanjatkan ketika azan, maksudnya antara azan dan iqamah. Yang kedua adalah doa yang doa ketika turunnya hujan. Maka dengan diturunkannya hujan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena doa saat turunnya hujan adalah doa yang tidak tertolak. Semoga semua permohonan doa-doa kita diterima, diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini, topik yang akan kita angkat ke permukaan adalah orang-orang yang mendapatkan sholawat Allah dan sholawat para malaikat. Orang-orang yang mendapatkan sholawat Allah dan sholawat para malaikat berangkat dari sebuah firman Allah yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim, yang saya yakin Bapak ibu sekalian pasti hafal dengan firman Allah yang akan kami bacakan ini. Karena ayat ini familiar, yaitu di telinga kita.
Bahkan ayat ini sering kali disampaikan oleh para khatib di mimbar-mimbar mereka, khususnya ketika khatib Jumat atau khutbah Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu di surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayat yang ke-56. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Silakan terjemahannya. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Allah dan para malaikat-malaikatnya mengucapkan salawat kepada Nabi. Lanjut. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat ini mengandung banyak pelajaran. Tetapi yang ingin kami angkat ke permukaan, salah satu sisi pelajaran yang terkandung di dalam ayat ini, yaitu di mana ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Kalau kita baca dalam terjemahan Depak, ya, maka seringkali kita dapatkan jika solawat itu datangnya dari Allah, selalu diartikan maksudnya Allah memberi rahmat. Kalau solawat itu datangnya dari malaikat, maksudnya para malaikat memohonkan, mendoakan ampunan. Sehingga kalau kita terjemahkan dari firman Allah tadi menurut versi Depak, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah memberi rahmat dan para malaikat memohonkan ampunan untuk Nabi. Sebab kalau kita baca terjemahan Depak itu di catatan kakinya, kalau baca Quran terjemah selalu diartikan demikian. Kalau datangnya dari Allah maksudnya rahmat, kalau datangnya dari para malaikat maksudnya didoakan ampunan. Kalau datangnya dari orang-orang yang beriman, karena tadi ayatnya lanjutannya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salam penghormatan dan sholawat kepada Nabi. Nah, berarti kalau dari orang beriman maksudnya memohonkan ampunan kepada Allah untuk Nabi. Ternyata Bapak Ibu sekalian, yang namanya sholawat kalau datangnya dari Allah itu bukan rahmat. Bukan. Disebutkan oleh para alim ulama, salah satunya oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, di dalam kitab Syarhul Mumti' di juz yang ketiga halaman 149, ternyata solawat itu kalau datangnya dari Allah maknanya bukan rahmat. Solawat itu tidak sama dengan rahmat. Bahkan solawat itu lebih spesial, lebih spesifik daripada rahmat. Tingkatannya lebih tinggi daripada rahmat, Bapak Ibu sekalian. Contoh, nah nih kita kasih dalil. Mana buktinya, mana dalilnya? Kalau terdengar kata-kata solawat Allah atau Allah bersolawat, itu bukan maknanya Allah memberi rahmat, justru tingkatannya lebih tinggi daripada rahmat. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, antara solawat dengan rahmat itu terpisah dalam satu ayat. Satu ayat tapi terpisah. Ada solawat, ada rahmat. Berarti kalau begitu solawat tidak identik rahmat. Buktinya ayatnya dipisah. Solawat sendiri, rahmat sendiri. Padahal satu ayat ini, satu ayat. Di mana itu dalilnya? Buka Al-Baqarah. Dibuka surat yang kedua Al-Baqarah
Ayatnya ayat yang ke-157. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Baqarah 157. Perhatikan baik-baik ya ayatnya ya. Bahwasanya di dalam ayat ini solawat dengan rahmat dipisah. Allah berfirman, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Loh, salawat dari Rabbnya, yaitu Rabb, maksudnya di sini Allah Azza wa Jalla, dan rahmat dipisah. Jadi kalau salawat diartikan rahmat, maka apa manfaatnya ayat ini? Maka ini adalah terjemahan yang perlu dikoreksi. Jadi yang ada di dalam Al-Quran cetakan Depak itu artinya perlu dikoreksi. Jadi kalau solawat itu datangnya dari Allah, itu tidak identik rahmat. Lah terus solawat itu sendiri apa? Kita dengarkan ayatnya ya, terjemahannya. Saya ulang sekali lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Silakan. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna. Loh, diartikan keberkahan. Solawat diartikan keberkahan lagi. Maka yang benar adalah solawat. Apa artinya? Nanti akan saya sampaikan. Nggak apa-apa, jalan aja dengan sendirinya. Ulang lagi dari awal. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna. Terus. Dan rahmat dari Rabb mereka. Loh, solawat diartikan keberkahan. Beda lagi dengan HP atau aplikasi Quran yang ada di HP saya ini. Beda lagi artinya begini. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Solawat diartikan ampunan. Kalau barusan tadi kita dengarkan solawat diartikan keberkahan yang sempurna. Lah terus yang benar itu solawat itu apa? Nanti saya akan jawab. Biarkan jalan dengan sendirinya aja. Terus lanjut. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, baik, kita bereskan dulu ini. Solawat ini sebelum kita masuk materi intinya. Loh, ini belum Ustaz, belum, ini muqaddimah ini masih ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita selesaikan dulu kata solawat ini. Apa yang dimaksud dengan Allah bersolawat? Di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 tadi itu, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Apa maksudnya? Ternyata dikatakan oleh yaitu para alim ulama, salah satunya oleh Abul Aliyah. Nah ini ya, rahimahullah. Beliau mengatakan, Abul Aliyah rahimahullah berkata, salatullahi sana'uhu alaihi indal malaika. Ini arti yang benar. Wa salatul malaika ad-du'a. Saya bacakan ya. Dari Abul Aliyah rahimahullah, beliau mengatakan, mengomentari tentang makna salawat. Salatullahi sana'uhu alaihi indal malaika. Salawat dari Allah. Jadi kalau ada kata-kata Allah bersolawat, itu maksudnya adalah pujian Allah kepada Nabi di hadapan para malaikat-malaikatnya. Jadi kalau tadi ayatnya surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, sesungguhnya Allah memuji dan malaikat. Nah sekarang kita lihat, kalau solawat itu datangnya dari malaikat. Wassalatul malaika ad-du'a. Sedangkan kalau solawat itu datangnya dari pihak malaikat, bukan dari Allah tapi dari malaikat, maksudnya permohonan ampunan dari para malaikat. Baik, sudah clear, kita terjemahkan sesuai dengan yang dikatakan oleh para alim ulama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah memuji dan malaikat memohonkan ampunan untuk nabi. Berarti kalau begitu solawat Allah itu adalah pujian Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk kepada materi inti kita. Salah satu tabiat manusia adalah senang dipuji. Senang dipuji. Apalagi kalau dipujinya itu di hadapan orang banyak. Tabiat manusia, maka dia akan semakin senang mendengarkan pujian-pujian. Namanya manusia itu suka dilem. Nah, begitu. Tabiatnya begitu. Nah,
sekarang pertanyaannya adalah, lalu bagaimana kalau yang memuji itu Allah Azza wa Jalla, dan dipujinya hamba tersebut di hadapan para malaikat-malaikatnya? Berarti ini merupakan bentuk apresiasi yang tertinggi yang Allah berikan kepada seorang hamba. Maka pada malam hari ini izinkan saya akan menyampaikan orang-orang yang mendapatkan sholawat Allah dan sholawat malaikat. Sholawat Allah, pujiannya Allah di hadapan para malaikat. Terus sholawat malaikat didoakan ampunan oleh para malaikat. Sudah dipuji Allah, didoakan ampunan oleh para malaikat. Ternyata tidak sembarang orang, ternyata cuma 6 orang saja. Hanya ada 6 tipe manusia yang mendapatkan sholawat Allah dan sholawat malaikat selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas ayatnya tadi saya baca, Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersolawat, maksudnya memuji Nabi, dan para malaikat memohonkan ampunan untuk Nabi. Baik. Sekarang Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Kita akan lihat siapa saja mereka-mereka yang mendapatkan sholawat Allah dan sholawat para malaikat, nih ya, yang dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya. Tadi sudah kami sampaikan ada 6 tipe manusia, 6 golongan manusia. Siapa mereka? Yang pertama, adalah, nah ini, yang pertama, orang-orang yang ketika sholat berjamaah, saya ulang, orang-orang yang ketika sholat berjamaah berada pada shaf yang pertama dan shaf yang kedua, itu dapat sholawat semua itu. Orang yang berada pada shaf yang pertama dan shaf kedua itu mendapatkan sholawat Allah, dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat, plus sholawat malaikat, didoakan ampunan oleh para malaikat. Mana dalilnya? Silakan siapkan kitab Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1, yaitu disebutkan di hadis yang ke-491 dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor 491, riwayat Ahmad dan At-Tabrani, bersumber dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan hadisnya, lihat teks hadisnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awwal. Qalu ya Rasulullah wa ala sani. Qala innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awwal. Qalu wa ala sani ya Rasulullah. Qala wa ala sani. Silakan baca artinya dari Abu Umamah. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, iya, Rasulullah SAW bersabda, apa isi sabdanya? Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat Stop. untuk shaf pertama. Pelan-pelan ya, ulang lagi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk shaf pertama. Kalau sholawat datangnya dari Allah, pujian dari Allah di hadapan para malaikat. Kalau dari malaikat, didoakan ampunan. Kepada siapa? Kepada orang yang berada di shaf yang pertama. Apa kata para sahabat? Mereka berkata, ya Rasulullah, juga untuk shaf kedua. Bagaimana untuk shaf kedua? Apakah juga dapat sholawat Allah dan sholawat malaikat? Lanjut Pak Didi. Rasulullah menjawab, silakan. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat untuk shaf pertama. Tetap diulang lagi sama Nabi, shaf pertama. Tetap diulang. Apa kata para sahabat? Mereka berkata, ya Rasulullah, juga untuk shaf kedua. Apakah juga termasuk shaf kedua? Terakhir apa kata Nabi? Rasulullah menjawab, ya, dan untuk shaf kedua. Dapat shaf kedua. Saya tanya, shaf pertama diulang Nabi berapa kali tadi? 2 kali. Shaf kedua dibaca oleh Nabi sekali. Artinya sekalipun shaf pertama shaf kedua mendapatkannya, tetapi yang lebih utama adalah shaf yang pertama. Dulu di zaman sahabat, mereka itu berebut untuk shaf pertama. Hampir-hampir mereka ingin berkelahi memperebutkan shaf pertama.
Tapi kalau di negeri kita, Masya Allah, orang-orangnya baik-baik. Orang di negeri kita ini baik-baik. Kita bersyukur berada di negeri ini, Masya Allah. Ya, bagaimana orang-orang kita ini, orang Indonesia ini, giliran masalah saf salat, monggo jenengan mawon, monggo Pak, monggo jenengan riyen Pak, monggo jenengan aja yang maju Pak. Masya Allah, baik-baik ya. Baik. Padahal kalau tahu keutamaannya saf pertama, luar biasa. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan wanita, Ustaz? Katanya wanita itu sebaik-baik saf adalah yang paling belakang, dan seburuk-buruk saf itu adalah yang paling depan. Bagaimana dengan wanita yang kalau kita terapkan dengan hadis ini? Kata para alim ulama, saf wanita itu apabila sudah yaitu tertutup dengan hijab, hijabnya hijab yang syar'i, memenuhi syarat, sehingga tidak diketahui keberadaan wanita di balik hijab tersebut. Kan ada hijab itu yang pendek, ada hijab itu yang tinggi tapi transparan, ada hijab itu yang tidak syar'i, tidak memenuhi syarat. Tapi kalau hijabnya syar'i seperti yang ada di hadapan saya ini, maka yang berlaku untuk wanita sama seperti laki-laki. Sebaik-baik saf untuk wanita adalah yang paling depan, sama seperti laki-laki, sama seperti laki-laki yang mendekati hijab. Jadi kalau hijabnya tidak syar'i, tidak memenuhi syarat, maka berlaku hadis Nabi, sebaik-baik saf wanita yang paling belakang. Kan ada di beberapa masjid itu yang hijabnya pendek, sehingga wanita itu kalau sholat sambil berdiri kelihatan, terlihat. Maka yang seperti ini cari yang belakang. Tapi kalau hijabnya sudah seperti ini, syar'i, memenuhi syarat ini ya, kita tidak tahu di belakang itu ada akhwat atau tidak, kita nggak tahu. Oleh karena itu maka yang paling depan berlaku hadis seperti laki-laki, sama. Ini kata para alim ulama. Sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan sholawat Allah dan sholawat para malaikat. Sholawat Allah maksudnya yaitu pujian dari Allah. Sholawat malaikat maksudnya yaitu didoakan ampunan oleh para malaikat. Baik, ini yang pertama. Ada yang komplain, Ustaz, rumah anak ini jauh Ustaz, anak ini kalau sholat sering terlambat, anak selalu berada di safnya yang ketiga Ustaz, paling belakang. Berarti anak nggak dapat sholawat Allah, sholawat malaikat. Sabar, sabar, karena masih ada berapa lagi? Saya sebutkan ada berapa orang tadi? Kan 6. Sudah berapa yang saya sebutkan tadi? 1. Kurang berapa? 5. Sabar. Orang yang kedua sekarang, orang yang kedua, orang yang mendapatkan sholawat Allah dan sholawat para malaikat. Siapa mereka? Orang yang ketika sholat berjamaah berada di sebelah kanan imam, kanan kiblat, kanan shaf, sebelah sana. Itu shaf pertama, shaf kedua, shaf ketiga, shaf keempat, semuanya dapat. Kanan imam, kanan kiblat, kanan shaf. Saya sudah terakhir sebelah kiri Ustaz. Apakah saya nggak dapat Ustaz? Sabar, kan masih ada berapa orang lagi ya. Baik, kita sebutkan dalilnya. Siapkan Abu Dawud. Saya nggak bawa Abu Dawud, langsung aja yang di download itu. Abu Dawud, dalam kitab Sunan Abu Dawud, hadis nomor 676. Abu Dawud nomor 676. An Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Naam, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. No, silakan baca. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Radhiyallahu anhuma. radhiyallahu anhu, Kita doakan Aisyah dengan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ulang lagi dari Aisyah. dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, Iya. Rasulullah SAW bersabda, Apa isi sabdanya? sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mengucapkan sholawat untuk orang-orang di saf kanan. Saf kanan. Saf kanan. Kanan imam, kanan kiblat. Dapat semua itu. Meskipun safnya ada yang paling akhir, yang sebelah kanan imam dapat. Dan ini juga berlaku untuk ibu-ibu, para akhwat, sama, kanan imam, kanan kiblat, sebelah kanan. Ya, makanya para sahabat itu selalu memilih yang sebelah kanan. Ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan mereka-mereka yang ada di sebelah kiri? Sudah sebelah kiri, paling belakang lagi. Ya, maka kita lihat sekarang orang yang ketiga.
Orang yang ketiga. Jadi kalau sholawat datangnya dari Allah maksudnya pujian, ya. Kalau sholawat datangnya dari malaikat didoakan ampunan oleh para malaikat, mendoakan ampunan kepada Allah untuk orang tersebut. Yang ketiga sekarang, orang-orang yang mendapatkan sholawat Allah dan sholawat malaikat adalah orang yang ketika sholat berjamaah. Nah ini, orang yang ketika sholat berjamaah menyambung shaf atau menutup shaf yang lubang, menyambung shaf atau menutup shaf yang lubang, maka dia dapat sholawat sekalipun dia paling belakang, bahkan mungkin sebelah kiri shaf. Tapi kalau dia menyambung terus atau menutup celah kosong shaf, dia tutup yang lubang, dia dapat itu sholawat Allah, sholawat malaikat. Mana dalilnya? Buka Sahih Targhib wa Tarhib, yaitu hadisnya nomor 501. An Aisyah radhiyallahu anhuma qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufuf. Yasiluna as-sufuf. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa isi sabdanya? sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang menyambung shaf. Loh, bersolawat kepada orang yang menyambung shaf, meskipun dari arah kiri, tapi kalau dia terus nyambung, terus menutup, itu dapat itu. Ya, dapat sholawat Allah dan sholawat malaikat, berarti semuanya dapat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan sholawat Allah, yaitu dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya, dan sholawat dari malaikat didoakan ampunan oleh para malaikat. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, permasalahannya ternyata tidak sedikit di antara kaum muslimin ketika berbicara masalah shaf salat masih banyak yang belum paham. Ada sebagian kaum muslimin yang enggan merapatkan shaf, padahal penting loh ini merapatkan shaf, penting sekali menyambung shaf, merapatkan shaf. Mari saya tunjukkan pentingnya merapatkan shaf. Coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 503 hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Huzaimah, ya, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wasala saffan wasalahullah wa man qata'a saffan qata'ahullah. Silakan baca Pak Didi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya, barang siapa menyambung shaf, siapa yang menyambung shaf terus sambung, maka Allah menyambungnya dengan rahmatnya. loh, Allah akan sambung dengan rahmatnya. Tetapi kalau memutus shaf, Dan barang siapa memutuskan shaf, maka Allah memutuskannya dari rahmatnya. Allah akan putuskan rahmatnya untuk orang itu. Loh, sambung terus. Ya, seperti itu. Caranya gimana? Ya saling menempel dengan kaki saudara kita yang ada di samping, menutup shaf, menyambung shaf. Ya, baik. Tapi ada sebagian kaum muslimin ketika kita mencoba, yaitu untuk merapatkan shaf, kita mencoba untuk menempelkan kaki kita dengan kakinya, semakin bergeser kakinya. Jadi kita tambah lebar kaki kita. Ada nggak yang model begini? Ada. Bahkan ada salah satu pengalaman, ya, ini salah satu pengalaman yang saya alami. Saya nggak bosan-bosan cerita ini karena memang itu yang ini testimoni. Saya pernah mengalaminya sendiri. Jadi ceritanya, mohon maaf tidak ada maksud apa-apa, hanya ingin kita ambil pelajarannya saja. Ya, satu saat, yaitu pada saat saya diberi amanah untuk mengantarkan jamaah, ya, menunaikan ibadah umroh. Waktu itu masih belum ditutup, ya, belum ada wabah corona, belum ada. Nah, pada saat itu di Masjid Nabawi saya berada posisi shaf yang ketiga. Saya berada di shaf ketiga. Lalu kemudian di depan saya berarti shaf kedua. Kira-kira 4 orang atau 5 orang di depan saya sebelah kanan. Itu jamaah kita dari Indonesia. Saya tahu mereka dari Indonesia karena dari tas sama slayer yang mereka pakai. Ada yang dari Majalengka, ada yang banyak, ada beberapa orang. Kalau nggak salah ada 2 apa 3 orang, 2 orang kalau nggak salah.
Ya 2 orang apa 3 orang begitu. Ada beberapa dan di sana masih ada lagi. Nah, sebelah kanan saya berarti soft ketiga. Sebelah kanan saya itu juga ada orang-orang Indonesia juga yang sejajar dengan mungkin itu temannya yang ada di depannya. Sampingnya orang-orang Arab dari Madinah. Baik, sholat dimulai. Begitu sholat, Allahu Akbar. Rupanya salah satu dari mereka itu batal. Gara-gara orang itu sholat saya jadi nggak khusyuk gara-gara ya. Kan kelihatan jadi batal. Karena batal sholatnya, dia harus cari air wudhu. Lah cari air wudhu kalau di Masjid Nabawi, apalagi di Masjidil Haram, jauh tempatnya. Eskalator bawah tanah, lift apa ini? Ya eskalator bawah tanah, jauh tempatnya. Itu. Maka dia pun keluar. Udah keluar, otomatis kosong di situ, kosong. Karena kosong, sampingnya itu yang kosong, sampingnya yang kosong orang Arab. Lah tangannya orang Indonesia, yaitu yang ada di sampingnya yang kosong lagi itu ditarik tangannya, maksudnya suruh merapat sehingga nanti akan ditutup dari sebelah sana, dirapatkan. Itu tangannya ditarik itu cuman gini aja. Ya, ditarik itu tangannya gini aja. Jadi yang sini kosong, ya ditarik begini. Ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Tetap kosong. Rupanya orang yang sejajar dengan saya, orang kita juga ya dari Indonesia, rupanya punggungnya itu didorong oleh orang Arab yang ada di soft yang keempat supaya maju ke depan, supaya nutup terus, ditutup dari belakang. Itu didorong itu cuman gini aja. Lah saya sholat itu kan merasa dalam hati iku lapo ae sih kan gitu ya. Gara-gara orang itu jadi haus saya, ya Allah. Ya, sudah selesai kan clear, salam. Sampai salam tetap kosong. Sampai salam tetap kosong. Akhirnya dua orang itu yang tangannya ditarik sama yang punggungnya didorong itu dipegang oleh orang Arab sana, lalu dinasehati. Sayangnya pakai bahasa Arab, karena nggak paham malah diaminkan. Amin amin ya Allah, amin. Amin ya Allah, amin. Saya bilang, Pak, panjenengan itu dinasehati sama orang ini, kok Anda aminkan? Loh, Bapak ini orang Indonesia. Iya iyalah, saya ini asli Surabaya kok. Iya. Oh iya. Terus kemudian katanya orang, Anta Indonesia? Nah, anak Indonesia. Bas kalim, terjem. Coba sampaikan, terjemahkan apa yang tadi Anda itu tadi tangannya ditarik, kenapa kok ndak geser? Terus Anda juga punggungnya didorong, kenapa kok ndak maju? Itu kan jadi celahnya syaitan. Nggak boleh Pak, soft itu kosong, nggak boleh, harus rapat. Wah saya ndak tahu, tak pikir habis sholat itu didungani di sini. Ya tak aminkan sama saya. Ya. Nah ini repot ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya ini kenyataannya kayak begini nih. Masih banyak masalah soft itu. Kadang-kadang di depan kosong nggak mau dia nutup, nggak mau, sungkan dan seterusnya. Padahal menutup celah kosong dari soft, kita dengarkan lagi dalil yang satu lagi. Coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib nomor 505, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sadda furjatan, rafa'ahu Allahu biha darajatan, wa bana lahu baitan fil jannah." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan baca. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, iya. Rasulullah SAW bersabda, apa isi sabdanya? Barang siapa menutup celah kosong dalam sholat. Loh ini loh, menutup celah kosong dalam sholat, dia tutup supaya tidak lubang. Lanjut. Maka Allah mengangkatnya 1 derajat dengannya. Baik, Allah akan angkat dirinya 1 derajat nanti di hari kiamat. Terus dan membangunkan sebuah rumah di surga untuknya. Allah akan bangunkan rumah di surga, tempat tinggal di surga, nutup celah kosong. Jadi begitu lihat bisa ini dimasukin satu, langsung aja masuk. Sudah. Sedangkan kita yang merasa di samping kita ada saudara kita, kata Nabi, berlemah lembutlah, kasih dia tempat. Karena apa? Karena ini memang terlalu lebar sehingga dia harus bergeser. Boleh seperti ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Baik, oleh karena itu ayo, kalau memang sebelumnya saat pandemi softnya berjarak ya, karena memang ini himbauan dari ulil amri untuk kebaikan kita semua ya, dan ini memang karena ada hajat, maka nggak apa-apa.
Tapi karena sekarang pandemi ini alhamdulillah, mudah-mudahan Allah segera angkat bala musibah ini, sudah melandai, maka sudah diizinkan lagi merapatkan shaf. Ya harus rapat seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan sekarang yang nomor 4. Kan sampai 6 ini. Isa jam berapa? Baik, masih kurang beberapa menit ya, kurang lebih 10 menit kurang lebih ya. Taib. Yang keempat sekarang, orang-orang yang mendapatkan sholawat Allah, maksudnya dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat, dan sholawat para malaikat, didoakan ampunan oleh malaikat. Yang keempat, orang yang memperbanyak membaca sholawat kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang, orang yang memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, banyak baca sholawat. Mana dalilnya? Buka kitab Sahih Targhib wa Tarhib jilid 3, hadisnya nomor 1662, 1662, riwayat At-Tabrani an Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksirus salata alayya yaumal jumu'ah fa innahu atani Jibril anifan an rabbih azza wajal faqala. Silakan. Dan Anas radhiyallahu anhu dia menuturkan, ya, Rasulullah SAW bersabda, apa isi sabdanya? perbanyaklah salawat kepadaku pada hari Jumat. Perbanyak membaca sholawat kepadaku pada hari Jumat atau malam Jumat, karena sudah masuk daripada malam Jumat. Lanjut. Karena sesungguhnya malaikat Jibril datang kepadaku tadi. Apa kata malaikat Jibril? Pesan yang dibawa dari Allah Azza wa Jalla, menyampaikan pesan dari Rabb-Nya. Apa itu pesannya dari Allah? Silakan. Lalu dia berkata, Man alal ardi ma alal ardi min muslimin yusalli alaika marratan wahidatan illa sallaitu ana wa malaikati alaihi asyran. Silakan. tidak ada seorang muslim pun di muka bumi ini yang berselawat kepadamu satu kali. Tidak ada satupun seorang muslim yang bersolawat kepadamu Muhammad satu kali solawat, melainkan aku dan para malaikat. Stop, aku dan para malaikatku. Loh, Allah yang mengatakan ini hadis qudsi, aku dan para malaikat-malaikatku. Lanjut. Akan berselawat kepadanya 10 kali. Kita baca solawat satu kali, Allah bersolawat kepada kita 10 kali, memuji kita di hadapan para malaikat, dan malaikat bersolawat kepada kita, memohonkan ampunan untuk kita 10 kali. Lalu bagaimana kalau ada orang yang memperbanyak membaca solawat? Maka perbanyak baca solawat, ya. Oleh karena itu disebutkan oleh para alim ulama, kita itu dianjurkan membaca solawat itu pada 10 keadaan. Ada 10 keadaan kita dianjurkan baca solawat. Saya ulang ya, 10 keadaan kita dianjurkan perbanyak baca solawat. Mana itu? Ayo, siapa yang tahu? 10 ini, ada 10. Siapa di antara yang tahu? Saya kasih hadiah ini dari anu. Iya Pak. Ketika nama Nabi disebut, terus di hari Jumat, betul. Terus separuh saya kasih hadiah, Nggak apa-apa deh, dikit pagi petangnya ini. Jazakallah. Maaf, ya. Bapak Ibu sekalian, jadi ada 10 keadaan kapan saja kita yaitu disunahkan memperbanyak baca sholawat. Yang pertama adalah seperti yang beliau sampaikan di hari Jumat atau malam Jumat. Ini sebenarnya ada dalilnya ya, tapi kita lewati aja karena mengingat waktunya ya. Kita lanjutkan aja, kita sebutkan satu persatu dalilnya, nanti insya Allah kalau Allah pertemukan kita kembali. Yang kedua adalah ketika nama Nabi disebut, nah baca sholawat ya. Ketika kita mendengar Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli wa sallim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim. Begitu ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ketika sholat fardu maupun sholat sunnah, itu kan baca sholawat itu. Terutama ketika tahiyat. Nah ini yang nomor 3, tasyahud. Nomor 3. Yang keempat adalah ketika sholat jenazah, takbir kedua.
takbir pertama Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Lalu takbir kedua Allahu Akbar, baca sholawat. Lalu takbir lagi Allahu Akbar, baca doa untuk mayit, untuk jenazah. Allahu Akbar, baru salam. Berarti sholawat itu dibaca pada saat takbir yang kedua. Lalu kemudian yang keempat, setelah menjawab adzan, setelah adzan la ilaha illallah, ditirukan dulu muadzinnya la ilaha illallah. Lalu kemudian dibaca wa ana asyhadu an la ilaha, ada kata-kata wa ana, Nabi mengajarkan itu wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Satu. Yang kedua raditu billahi rabba, bukan wabil islami, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Kalau zikir pagi petang raditu billahi rabba wa bil islami dina. Ini tidak setelah adzan. Raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Nomor 3, baru kemudian baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai innaka hamidum majid. Yang nomor 4, baru doa setelah adzan Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah sampai terakhir alladzi wa'atta. Nah, selesai. Yang nomor 5, perbanyak doa meskipun bahasa Indonesia, karena doa antara adzan dan iqamah mustajab. Nah, itu adab setelah mendengarkan adzan yang Nabi ajarkan. Ya, baik. Terus kapan lagi? Kan sudah 4 tadi ya. Yang kelima, kapan saja baca sholawat itu? Yang kelima, ketika berdoa. Ketika berdoa. Coba Pak Didi. Sahih Targhib jilid 3, nomornya 1667 coba. 1667. Ada ya? 1667. Ada dari Umar bin Khattab, iya. Oh, Ammar bin Yasir. 1667. Coba 1660. 1660. Kok Abdullah bin Amr? Sambil dicari di situ ya. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, di mana di situ disebutkan inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ard. Ya, atau 1672 mungkin ya. 1672. Sesungguhnya doa itu berhenti antara langit dan bumi. Ya. Kalau nggak salah posisinya sebelah kiri, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, berdekatan nomornya. Sesungguhnya doa itu berhenti antara langit dan bumi, tidak bisa naik ke atas, tidak diterima oleh Allah sampai seseorang itu membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nomor berapa? 76. 1676. Coba dibaca. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Silakan. Betul posisi sebelah kiri? Silakan. Dari Umar bin Al-Khattab bin Sa'ad yang berkata, iya, sesungguhnya doa itu berhenti di antara langit dan bumi. Nah, terus ia tidak terus naik darinya sedikit pun. Lanjut. Hingga kamu bersolawat kepada Nabi. Nah, makanya kalau berdoa baca sholawat supaya doa kita terangkat diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nomor 6, ketika masuk keluar masjid, masuk masjid dan keluar masjid. Masuk masjid kaki kanan membaca bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baru doanya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Keluar masjid kaki kiri bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baru baca doanya Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu yang Nabi ajarkan. Masuk masjid keluar masjid. Nomor 7, kapan itu? Ketika berada di Bukit Safa dan Marwah, musim haji atau umrah. Ketika sa'i Safa Marwah, itu disyariatkan baca sholawat. Safa baca sholawat, di Marwah baca sholawat. Lalu kemudian yang ke-8, yaitu ketika berada di majelis ilmu sebelum mereka berpisah. Makanya majelis itu ya, kalau di dalamnya tidak dibacakan sholawat, maksudnya kalau ustadznya atau di situ terdengar nama Nabi disebut, ya kita baca. Sebab kalau tidak dibacakan sholawat, maka majelis itu adalah yaitu penuh dengan dosa. Artinya apa? Banyak melakukan yaitu dosa. Makanya perbanyak membaca sholawat. Terus kemudian yang berikutnya yang ke-9 ya. Yang ke-9, betul ya, yang ke-9 ya?
10 ya mestinya ya, yang ke-10 ya betul. Yang ke-10 adalah yaitu ketika dalam keadaan susah dan cemas, terjepit, maka perbanyak baca sholawat ya. Kenapa? Karena dengan kita memperbanyak membaca sholawat, maka Allah akan memudahkan semua hajat kita. Jadi kalau mau diurut 10 itu adalah yaitu ketika sholat pada saat tahiyat, itu nomor 1. Yang nomor 2 ketika sholat jenazah, takbir kedua. Yang nomor 3 setelah menjawab adzan. Yang nomor 4 ketika berdoa. Yang nomor 5 ketika masuk dan keluar masjid. Yang nomor 6 ketika berada di Bukit Sofa dan Marwah. Yang ke-7 ketika berada di satu majelis sebelum mereka berpisah. Yang ke-8 ketika nama Nabi disebut. Yang nomor 9 ketika hari Jumat atau malam Jumat. Yang ke-10 ketika kondisi susah atau terjepit atau terkena masalah. Banyak, yaitu memperbanyak, yaitu sholawat. Sekarang kita masuk orang yang mendapatkan sholawat Allah dan malaikat, orang yang kelima. Orang yang kelima. Siapa orang yang kelima? Orang yang orang yang makan di waktu sahur. Orang yang makan di waktu sahur. Makanya kalau kita saum seperti besok misalnya ada yang berencana Senin Kamis, upayakan sahur. Makan di waktu sahur. Sahur itu nama waktu. Sahur itu nama waktu, ya. Makan di waktu sahur. Kenapa? Kita dengarkan. Coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 2. Jilid 2. Nomornya agak ke belakang. Nomor 1066. 1066. Riwayat At-Tabrani, Ibnu Hibban dan Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Alal mutasahhirin. Silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, iya, Rasulullah SAW bersabda, isinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang makan sahur. Loh, orang yang makan di waktu sahur, makanya rugi. Iya, rugi orang kalau tidak sahur itu. Kenapa? Selain sahur itu menjadi pembeda antara kita, puasa kita dengan ahlul kitab. Orang Yahudi puasa, orang Nasrani puasa, tapi mereka tidak makan di waktu sahur. Makanya bedakan kita dengan mereka, sahur. Mereka berbuka, tapi mereka tidak ada sahur. Baik, orang Hindu Buddha juga puasa, tapi mereka tidak mengenal istilah sahur. Yang kedua, sahur itu barokah. Coba dibuka nomor 1070. 1070. Ayo cepat dikit karena waktunya. 1070 dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sahuru kulluhu barakah, fala tada'uhu walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma'in fa innallaha." Silakan. Ila akhir ayat. Ini auqama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, isinya, makan sahur semuanya adalah berkah. Ulang lagi, makan sahur itu. Makan sahur semuanya adalah berkah. Sahur itu barokah, semuanya, makanannya, orangnya juga dapat berkah dari Allah. Terus, maka janganlah kalian meninggalkannya, walaupun hanya dengan meneguk satu teguk air. Walaupun cuma meneguk satu teguk air, yang penting sahur, meskipun tidak makan. Lanjut teruskan. Karena Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang makan sahur. Duh, itu diulang lagi, ya. Baik, jadi upayakan sahur. Terakhir nomor 6. Yang ke-6 sudah masuk Isya? Belum. Yang ke-6 adalah orang yang selalu mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ya, masuk ini ya. Baik, kalau begitu kita skors dulu. Kita dengarkan kumandang adzan Isya. Setelah adzan kita lanjutkan sedikit sambil menunggu iqamah tentunya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya skors dulu. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Tafadhal.
Allah, Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Kita lanjutkan sedikit Bapak Ibu sekalian. Orang yang keenam yang mendapatkan solawat Allah, dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat, dan solawat para malaikat didoakan ampunan oleh para malaikat adalah orang yang selalu mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Orang yang selalu mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Mana dalilnya? Silakan dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1, nomornya 81. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1, hadis nomor 81. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardina hatta namla fi juhriha wa hatta al hud la yusalluna ala muallimin nasil khair. Silakan. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu yang berkata. Ya, terus Rasulullah langsung aja, Rasulullah SAW bersabda. Langsung dicari di tengah-tengah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya penghuni langit. Ya, silakan dari situ. Sesungguhnya, pelan-pelan ya, ulang lagi. Sesungguhnya Allah, terus malaikat-malaikatnya, terus penduduk langit dan bumi, terus bahkan semut di liangnya, terus sampai ikan besar
ikan-ikan besar yang ada di lautan. Lanjut. Semuanya berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Semuanya bersolawat kepada orang yang suka mengajarkan kebaikan. Loh, pertanyaannya, kalau solawat dari Allah pujian, kalau dari malaikat jelas didoakan ampunan. Lah kalau tadi semut-semut yang ada di lubangnya, ikan-ikan besar yang ada di lautan, ini maksudnya apa kalau solawat dari mereka? Sama, mereka semua memohonkan ampunan kepada siapa? Kepada orang yang suka mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Yang namanya mengajarkan kebaikan kepada orang lain tidak harus dia seorang ustaz, tidak harus lulusan Madinah, tidak harus yaitu bergelar-gelar tertentu, tidak. Tetapi siapapun di antara kita, amar ma'ruf nahi mungkar, ajarkan kebaikan, maka kita akan mendapatkan keutamaan, dipuji oleh Allah dan didoakan ampunan oleh malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, semut-semut yang ada di lubangnya, dan termasuk ikan-ikan besar yang ada di lautan. Termasuk yang panjenengan lakukan malam hari ini, sadar tidak sadar, diakui atau tidak, mulai maghrib sampai menunggu sholat isya, duduk di masjid untuk yaitu tolabul ilmi atau melakukan ibadah, ini termasuk perbuatan yang mendapatkan pujian dari Allah Azza wa Jalla. Mana dalilnya? Saya kasih ini sebagai penutup sebelum kami ajukan beberapa pertanyaan yang sudah hadiahnya disiapkan oleh takmir. Saya tutup sebuah hadis supaya kita lebih terpacu lagi, yaitu selalu menunggu di antara dua waktu sholat, dua waktu sholat yang berdekatan, menanti sholat isya setelah sholat maghrib, menanti sholat maghrib setelah sholat asar, dua waktu yang berdekatan. Ya, lo yang fardu Ustaz, iya lah. Kalau yang sunnah menunggu sholat isyraq syuruq setelah sholat subuh, nggak masuk di sini. Itu punya keutamaan sendiri. Ini yang saya maksud adalah yang mendapatkan pujian dari Allah. Di antaranya orang yang suka menunggu di antara dua waktu sholat yang fardu, yang wajib. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1, nomornya 445, 445. Ayo cepat dikit, ketemu 445. Saya bacakan, tolong apa itu dibaca per lafaz dari yang saya baca. An Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma qala, silakan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, Sallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-maghrib. Silakan. Kami salat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami salat maghrib bersama Rasul. Faraja'a man raja'a. Di antara kami ada yang pulang. Wa aqaba man aqaba. Dan di antara kami ada yang tetap di masjid. Baik, ada yang pulang, ada yang tetap tinggal di masjid. Lalu apa yang terjadi? Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musri'an qad hafazahu an-nafs. Silakan. Maka Rasulullah SAW datang dengan tergopoh-gopoh. Loh, Nabi ternyata datang ke masjid dengan tergopoh-gopoh, tergesa-gesa. Loh, berarti kalau begitu Nabi itu orang yang ikut pulang juga setelah sholat maghrib. Iya. Kenapa? Karena Nabi ba'diyahnya nggak pernah di masjid. Nabi itu kalau qobliyah ba'diyah itu selalu di rumah. Saya ulang ya, Nabi kalau qobliyah ba'diyah itu di rumah. Bahkan Nabi ketika ditanya, karena rumah Nabi dekat sama masjid ya, ketika Nabi ditanya ayyuma afdal, mana yang lebih utama, as-salatu fil bait awis salatu fil masjid, salat di rumah atau salat di masjid? Kata Nabi, salat di rumah lebih aku sukai daripada salat di masjid, kecuali salat fardu. Berarti yang dimaksud adalah salat sunnahnya di rumah, fardunya di masjid. Ustadz, kalau rumahnya jauh, misalnya qobliyah ba'diyah di masjid, nggak apa-apa, tidak ada larangan, boleh. Cuman kalau ditanya mana yang utama, ya di rumah. Di rumah jawabannya. Kita lanjutkan, belum kelar ini hadisnya. Wa qad hasara an rukbatayhi. Silakan. Nafasnya terengah-engah. Terus. Dan beliau mengangkat kain sarungnya sehingga lututnya terlihat. Baik, beliau mengangkat sarungnya
kainnya diangkat sampai ke lutut, sampai lututnya terlihat. Jadi betul-betul berjalan cepat menuju ke masjid. Terus lanjut, qala abshiru hadza rabbukum qad fataha baban min abwabis sama. Silakan. Beliau bersabda, Apa katanya? bergembiralah kalian. Stop, Nabi menyampaikan ini kepada mereka yang masih tinggal di masjid, yang nggak ikut pulang. Bergembiralah kalian. Kenapa? Ini adalah Rabb kalian. Telah Sungguh Dia telah membuka salah satu pintu langit. baik, Allah telah membuka pintu-pintu langit. Yubahi bikumul malaika. Silakan. Dia membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Loh, Allah membanggakan kalian, Allah memuji kalian habis-habisan di hadapan para malaikat. Yaqul unzuru ila ibadi qad qadaw faridatan wa hum yantadiruna ukhra. Silakan. Dia berfirman, Apa kata Allah kepada para malaikat? lihatlah kepada hamba-hambaku. Coba kalian lihat hamba-hambaku ini yang masih tinggal di masjid ini, yang nggak pulang menanti sholat isya. Lanjut. Mereka telah menyelesaikan sholat fardu Nah, mereka telah menyelesaikan sholat fardu, maksudnya maghrib. Lanjut. dan mereka menunggu yang berikutnya. Dan mereka menunggu sholat fardu yang berikutnya. Makanya orang yang selalu menunggu di antara dua sholat fardu, terutama yang berdekatan, itu dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Saya akan bertanya, saya angkat tangan aja ya. Angkat tangan aja. Baik, saya mau tanya. Siapa yang bisa di antara para jamaah, atau saya tunjuk aja? Atau angkat tangan aja paling enak ya. Siapa di antara para jamaah tolong sebutkan, yaitu 5 saja kapan kita dianjurkan memperbanyak sholawat kepada Nabi. 5 saja. Mestinya ada 10. 5 saja. Bapak-bapak, ya silakan. Jangan ngerpek kalau bisa. Jangan ngerpek. Allah Maha tahu. Ya Allah saksikan ya Allah. Ya Allah saksikan. Silakan. Malam Jumat. Hah? Ya, baik. Nama Nabi disebut. Setelah ketika sholat fardu terus ketika sahur, bukan. Tinggal satu eman nih. Tinggal satu. Iya. Apa tadi yang 4 kali takbir itu? Apa tadi? Sholat jenazah ketika takbir yang kedua. Nah, masya Allah. Silakan. Ini aja. Silakan. Ya, silakan. Nah, jazakallah khairan. Pertanyaan saya, satu lagi. Tolong disebutkan dua keutamaan orang yang berada yaitu di shaf yang pertama. 2 keutamaan. Ya, silakan. Bapak lagi ya? Tadi sudah dapat hadiah ya? Nah, mohon maaf ini, yang lain dulu. 2 keutamaan. Ya, silakan. Mendapatkan sholawat Allah dan malaikat 1. Terus yang kedua, apa keutamaan yang kedua? Gak apa-apa deh, 1 ya. Baik, sebenarnya banyak keutamaannya tadi. Ya, silakan. Saya tanya lagi. Nah, kalau karena ini bukunya ini adalah lebih dari 1000 amalan sunnah, ini ya, ini saya kaji di beberapa majelis taklim yang lain ini ya, secara rutin ini kitab ini. Baik, ini ya, pertanyaannya agak berat ini pertanyaannya ya, karena masya Allah buku ini ya saya kaji di beberapa majelis taklim, termasuk di Kota Malang. Saya membahas kitab ini. Aksaru min alfi sunnatin fil yaumi wal lailah. Ini kitab aslinya. Ini terjemahannya yang saya pegang. Baik, ada 2 di sini. Saya tanya, siapa di antara bapak-bapak tolong sebutkan 6 orang yang mendapatkan sholawat Allah dan sholawat malaikat. Yang lain, Bapak silakan. Shaf pertama dan kedua, baik. Terus. Bersolawat kepada Nabi, memperbanyak salawat. Nomor 2, terus. Iya, nggak apa-apa. Insya Allah ingat, cuman ini karena harus ke susu.
Ini yang sebelah sana nih, sebelah sana, sebelah sana. Nah, baik, soft sebelah kanan. Taib, sudah 3, separuh sudah. Menutup soft yang lubang. Merap, ya, termasuk ini ya, masuk 4, kurang 2. Tadi gimana tadi? Ya, termasuk ikan-ikan besar, semut-semut yang ada di lubang, yang sudah tadi sholawat sudah dibaca tadi sudah. Iya. Gak apa-apa deh, silakan. Sudah 50% lebih. Mengajarkan kebaikan kepada sama-sama, mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Baik. Terus pertanyaan saya yang terakhir. Pertanyaan terakhir, agak berat lagi nih. Ya. Emak-emak enggak ya, ibu-ibu, karena saya nggak tahu ini ya. Baik. Tolong sebutkan. Ya, tolong sebutkan yaitu 7 saja sholat sunnah. Sebenarnya ada 20, saya minta 7 aja dah. 7 sholat sunnah yang Nabi ajarkan. 7 sholat sunnah yang Nabi ajarkan. 7. Belakang. Bapak bisa terus ini dari tadi ya. Belakang. Mari Mas. Tahajud 1. Gandengannya tahajud. Witir 2, terus rawatib, qobliyah, ba'diyah, terus sudah 3. Salat 2, 4. Suruk, Isra 5, terus kalau masuk masjid tahiyatul masjid 6. Nomor 7 terakhir. 2 pilihan yang mau salat gerhana matahari khusuf dan gerhana bulan khusuf. Nah, barakallahu fiik, silakan. Baik, tuntas sudah yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Karena waktunya sudah masuk isya dan juga iqomah insya Allah sudah masuk, maka kita akhiri kajian kita. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan untuk bisa taat kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.